Islam mengajarkan kita untuk menjadi kreatif dan produktif dalam segala hal, termasuk dalam berbisnis. Berbisnis adalah tentang inovasi dan kreativitas. Inovasi merupakan cara seseorang pelaku bisnis mengembangkan ide kreatif untuk bisnisnya. Sementara kreativitas adalah ide-ide baru yang terinspirasi dari apapun. Pebisnis yang kreatif dan inovatif berpotensi mampu mengelola bisnisnya dengan baik. Kreatif, inovasi, dan produktivitas bukanlah hal yang asing dalam peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW juga termasuk orang yang kreatif dan inovatif saat berwirausaha. Saat itu, Rasul telah mengimplementasikan prinsip manajemen bisnis modern, yaitu kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul, serta kejujuran. Oleh karena itu, pengusaha-pengusaha Muslim pun perlu kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnisnya. Berbagai macam ide yang muncul patut dicoba agar bisnisnya semakin berkembang. Pengusaha tidak boleh takut menjalankan ide-ide baru atau cara-cara baru dalam bisnisnya, selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya Ramadan kali ini akan membahas hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pengusaha agar bisa kreatif, inovatif, dan produktif yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan haruskah pengusaha keluar dari zona nyaman untuk menjadi kreatif dalam persaingan usaha? Simak perbincangannya dengan para narasumber berikut ini. Kembali di Indahnya Ramadan, saya Hilbram Dunar bersama dengan guru-guru kita di sini. Juga ada Mas Pramono Dewo dari Ketua Komunitas Pengusaha Muslim. Kalau kita bicara mengenai kreativitas, pemirsa, ada beberapa orang yang punya modal tapi bingung mau dikemanakan. Ya, ada yang sedang berusaha tapi nggak punya modal. Nah, tentunya untuk bisa menyambungkan ini, kalau kita bicara mengenai secara komunitas pengusaha Muslim, harus ada kreativitas tertentu, inovasi-inovasi tertentu. Bagaimana Mas Dewo? Jadi sikap penting bagi seorang pengusaha selain sidik, amanah, fatonah tadi harus tiada henti di dalam seumur hidup usahanya, kreatif dan inovatif. Ya. Lalu cerdik mencari peluang usaha dan cerdik mencari peluang investor bagi yang tidak mampu memiliki dana Karena banyak sekali di antara kaum muslimin yang memiliki dana tapi tidak tahu beride bisnis. Ya. Sohibul mal ya istilahnya, pemilik harta. Sementara banyak juga teman-teman lain sesama muslim yang idenya sebenarnya luar biasa banyak. Mampu membaca pasar, tangguh di dalam bisnis tapi nggak punya modal. Kita sering menemui hal-hal seperti itu. Inilah sebenarnya mereka didudukkan di dalam satu ruangan, di dalam satu wadah, di dalam satu komunitas untuk saling bertemu. Karena faktanya bekerja sama itu adalah sebuah hal yang sangat penting di dalam Islam. Jadi kekuatan yang jadi satu. Di KPM bisa ya? Di KPM kita kumpulkan, karena banyak orang yang punya ide tapi nggak punya. Jadi berjamaah ya? Kita kumpulkan yang punya uang, memodali yang tidak punya uang tapi punya ide yang cerdas. Risiko ditanggung bersama, berserikat, bermusyarakah namanya ya. Iya. Bermusyarakah. Jadi ini solusi sehingga tidak lari ke dunia kapitalisme yang besar. Cukup diantara kita kalau berkumpul, itu sebenarnya bisa. Ini yang harus disatukan, termasuk juga tentunya harus ada dukungan dari pemerintah, dari Kamar Dagang, mendudukan teman-teman antara yang punya modal dengan yang kreatif. Banyak sekali teman-teman yang kreatif. Mas, di luar sana banyak sekali tapi selalu terbentur kan. Akhirnya lari-larinya lagi ke bahkan yang paling parah nanti ke, mohon maaf, ke pinjol kan, yang lain itu yang paling parah itu. Luar biasa itu. Pemirsa yang mau jadi pengusaha atau yang ingin memberikan modalnya bisa bergabung dengan komunitas pengusaha Muslim ya. Di Google aja KPM. Ada ya? Ada. Oke, Ustaz Jari bagaimana kalau kita lihat menggabungkan hal ini dan juga dengan semangat menjadi pengusaha Muslim ala Rasulullah? Dua hal tuh Nabi contohkan ke kita di samping kreatif tadi ya. Yaitu yang pertama the speed of trust, membangun kepercayaan kepada konsumen, kepada mitra. Nabi memberi contoh bagaimana berdagang yang jujur. Ada mitra bisnis Nabi, beliau memberi testimoni, tidak ada mitra yang paling baik yang aku kenal kecuali engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kalau menjual satu produk, Nabi kasih tahu ini barang produknya baru masuk nih. Ini udah lama, harganya tidak sama karena yang ini sudah lama masuk. Jujur. Nabi apa adanya tuh, jujur. Saya kira kalau sekedar kreatif tidak jujur, dia tidak akan kasih tahu.
ini sama masuknya nih. Ternyata yang satu besoknya udah expired. Tapi Muslim tidak hanya kreatif, dia jujur. Iya. Dia dibatasi dengan moralnya dia sebagai Muslim, sehingga itu yang membuat orang Nabi mampu membangun komunikasi intrapersonal terhadap mitra bisnisnya. Oke, itu. Yang kedua, itqan. Itqan itu bahasa kita mungkin doing the job at the best possible quality, memberikan kualitas yang baik. Bahasa Arabnya itqan. Itqan. Mulai dari motif bisnis yang baik, niat yang baik, lalu memproduksi dengan cara yang baik, mempasarkan dengan cara yang baik, dan seterusnya. Namanya itqan. Allah paling suka melihat hambanya, kata Nabi, yang memiliki spirit itqan. Itqan itu memaksimalkan usaha. Kalau kita cuman jualan kata syariah, tetapi isinya kemudian tidak premium, lalu kemudian kualitasnya di bawah pasaran, orang tidak mau melirik. Iya. Jadi bukan hanya kata syariahnya yang penting, tapi itqan juga penting. Nah, ini PR buat kita semua, para pelaku ekonomi syariah, para pengusaha Muslim, bagaimana dengan karakter yang baik ditambah dengan itqan tadi, memberi kualitas yang terbaik. Barang yang premium, komoditas yang dijual yang berkualitas. Saya kira orang akan tertarik, merasa tidak dirugikan bekerja sama. Dan itu semua akan lebih powerful kalau dilakukan secara berjamaah. Kita sesama umat Muslim ini beramai-ramai, berbondong-bondong, bersinergi juga. Bagaimana Kiai? Baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu contoh bagaimana cara berdagang Rasul, berniaga, persaingan ekonomi yang ketat. Rasul alami ketika Rasul ada di kota Madinah. Dan ini perlu tahu bagaimana umat Islam ketika itu yang menjadi umat yang tertinggal, orang urban, tapi mereka menjadi pemenang, menjadi pengunggul dalam dunia ekonomi. Bayangkan luar biasa, al-Islamu bil jamaah, wal jamaah bil imamah, wal imamah bil ta'ah. Islam itu diajarkan kebersamaan. Dan kalau udah bersama harus ada yang mimpin, ada yang ngatur. Dengan kesepakatan bersama. Dan yang ketiga adalah moralitasnya harus konsekuen, ada ketaatan. Jangan kadang-kadang kita ini sudah ada bersama, sudah ada yang ngatur, tapi kita nggak konsekuen, nggak loyal, nggak memiliki integritas. Inilah yang menjadi hancurnya kita. Terjebak dengan apa tadi? Terjebak dengan kata profit ini. Kalau udah bicara dunia itu yang dikatakan hijau, manis, menggiurkan, orang mana sih? Kan seperti itu. Maka di ujung tadi itu ayat ada wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Disambungkan ketika kau sudah mendapatkan, ingat kau berusaha itu jihad. Orang bekerja jihad, ini para kameramen, termasuk host juga, semua yang berusaha, ini mereka sedang berjihad. Jihad untuk siapa? Jihad untuk diri dan keluarganya. Amin. Jangan dikira kita ini nggak berjihad. Bapak-bapak yang berusaha, ibu-ibu yang bekerja di sana, mereka sedang berjihad. Mempertahankan hidup itu jihad. Oke. Baik, terima kasih Kiai. Saya mau ke Mas Dewo. Ketika kita sudah niat untuk bersama-sama mengubah ini semua, Mas Dewo ya. Kalau dari komunitas Muslim sendiri, pengusaha Muslim sendiri, bagaimana menggabungkan antara kreativitas, inovatif, lalu juga produktif semua agar bisa bekerja sama dengan baik, bisa menaikkan keuntungan, tapi bukan cuma itu aja, bukan cuma profit yang dicari, tapi ada kebersamaan di sana dan tidak terjerumus kepada usaha-usaha instan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang tidak baik. Nah ini kan kita bahas sebentar lagi ya Mas Dewo ya, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.